Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan suara saya sudah bisa terdengar. Sudah, jelas. Baik. Izinkan saya menyampaikan ini materi terakhir dan ini kayaknya juga nggak banyak-banyak. Saya juga nggak akan menyinggung setiap kriteria atau setiap standarnya, tapi nanti kita mempelajari bagaimana cara melihat setiap kriteria itu ada pola yang seperti yang diajarkan Kung dari kemarin juga itu sudah disampaikan oleh Kung bahwa ada P1, P2, P3 yang terjadi di dalam setiap program prioritas nasional. Ini arah kebijakan 2020-2024 di bagian 4 pertamanya yaitu peningkatan kesehatan ibu, perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, dan penguatan gerakan masyarakat hidup sehat. Ini di sini ada hal yang akan dituangkan dalam permasalahan-permasalahan yang saat ini nasional kita hadapi bersama. Nah, jadi kalau kita lihat di bab 4 ini ada 4 permasalahan, yaitu 1, pencegahan dan penurunan stunting, yang kedua, penurunan AKI dan AKB, yang ketiga, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, yang keempat, program penanggulangan tuberkulosis, dan yang kelima adalah pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Di kelima ini masing-masing nanti akan ada satu standar terdiri dari satu kriteria. Jadi kalau itu ada 41 standar tentang stunting, maka 411 adalah tentang pencegahan dan penurunan stunting. 42 tentang AKI dan AKB, maka 421 adalah penurunan AKI dan AKB. Seterusnya sampai dengan 5, jadi kita punya permasalahan prioritas nasional yaitu stunting, AKI, AKB, imunisasi, tuberkulosis, dan penyakit tidak menular. Kalau dilihat ini sebenarnya pekerjaan prioritas ini ada di UKM. Karena misalnya stunting itu adalah bagian dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh gizi. Kemudian AKI dan AKB adalah salah satu yang dilakukan oleh KIA. Kemudian imunisasi, tuberkulosis, dan penyakit tidak menular. Nah, bagaimana siapa yang akan mengerjakan? Ya tentu saja ini adalah suatu kolaborasi. Ya, jadi ini adalah salah satu cara saja untuk membagi pekerjaan di dalam bab-bab ini dibandingkan dengan struktur. Tim mutu mungkin bisa ikut melakukan koordinasi karena kerjaan yang dilakukan oleh tim mutu harusnya adalah kerjaan-kerjaan yang prioritas. Kalau kemarin Pak Le sudah menjelaskan tentang prioritas-prioritas pelayanan yang lebih kental dengan UKP, keselamatan pasien, insiden keselamatan, program PPI, tentu saja lebih kental dengan kegiatan-kegiatan UKP, maka kali ini harusnya tim mutu juga bisa menguasai prioritas-prioritas yang ada di UKM, yaitu antara lain stunting, AKI, AKB, imunisasi, tuberkulosis, dan penyakit tidak menular. Apakah harus seperti itu? Enggak. Ya, jadi silahkan teman-teman bagaimana pengaturan yang tepat untuk teman-teman, itu teman-teman yang tahu bagaimana sumber daya yang ada di masing-masing puskesmas. Kalau kita lihat alur seperti yang kemarin digambarkan oleh Kung, di sini ada P1, P2, P3, yaitu di dalam P1 itu ada kebijakan, program, dan penyediaan sumber daya, kemudian penggerakan pelaksanaan, itu P2, dan kemudian pengawasan pengendalian sampai dengan pencatatan dan pelaporan itu adalah P3-nya. Pola ini adalah pola yang ada di dalam setiap EP. Ya, jadi kita tidak akan bahas masing-masing EP nanti, tapi kita akan lihat bahwa di dalam setiap kriteria itu ada pola mencari di mana ada kebijakannya, di mana ada programnya, penyediaan sumber daya, penggerakan pelaksanaan, pengawasan pengendalian, dan pencatatan pelaporan. Kita lihat, di dalam 411, 421, 431, 441, dan 451, 411 tadi stunting, 421 itu adalah AKI AKB, 431 imunisasi, 441-nya adalah tuberkulosis, dan kemudian 451-nya adalah penyakit tidak menular. Kita lihat di sini bahwa setiap EP-nya ternyata punya kesamaan. Kebijakan misalnya ada di 411, 421, 431,
441 dan 4511. Kemudian program, membaca program ini adalah sebenarnya perencanaan ya. Jadi perencanaan dari yang secara menyeluruh yang bisa dilihat di dalam setiap permasalahan ini. Itu ada 4112, 4212, 4312, 4412, 4512. Sama-sama bicara program. Nanti akan kita lihat satu-satu dan dicontohkan sedikit. Kemudian penyediaan sumber daya memang tidak seluruhnya. Di 411 tidak disebutkan dengan persis itu ada penyediaan sumber daya, walaupun untuk kegiatan ini ya terpaksa harus kita sediakan ya, karena memang kan ini adalah kegiatan-kegiatan yang prioritas. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan 441 dan juga di 451 tidak disebutkan betul-betul ada penyediaan sumber daya. Selebihnya sama semua. Jadi terutama ada di P2 itu ada yang 2 bahkan ada yang 3 karena di beberapa kriteria itu dipisahkan antara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelaksanaan. Terutama di 451 ada tersendiri pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dan ada 2 kali pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sehingga akhirnya dibuatkan terpisah seperti itu. Ya, jadi ini P2 itu adalah pengawasan dan pengendalian. P3 adalah evaluasi dari kinerja dari apa saja yang kita prioritaskan di sini. Kemudian terakhir adalah RR atau recording reporting atau pencatatan pelaporan. Sama-sama ada semua dari 411 sampai dengan 451. Nah, kita lihat satu-satu, jadi bagaimana supaya kita bisa bisa membuat ini jadi satu pembuktian. Ini saya coba contohkan. Saya tidak bisa membuat ini ya, tidak bisa membuat cross reference karena ini adalah baru ya. Jadi di sini kita bicara pembuktian yang baru. Setiap kegiatan disendirikan dalam satu map. Ya, misalnya nih ya, atau satu folder, silahkan kembangkan sendiri-sendiri. Di map 1 itu mulai dari regulasi dan analisis data kinerja. Map 2-nya adalah program atau rencana pelaksanaan atau folder atau box, silahkan gunakan kalau misalnya itu banyak, di dalamnya rencananya banyak dituangkan dan sumber. Kemudian map 3 sumber daya, map 4 bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, map 5 pengawasan dan evaluasi, map 6 adalah pencatatan pelaporan. Kita coba satu-satu. Di dalam kebijakan itu ada penetapan indikator kinerja dan ada capaian serta analisisnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk satu folder kebijakan kita akan membuat 2 pembuktian yaitu penetapan indikator kinerja dan capaian serta analisisnya. Contoh seperti ini misalnya. Ini adalah SK Kapus tentang indikator dan target kinerja PPN. Ini dijadikan satu semua. Ya, jadi artinya kita boleh menggunakannya tidak harus satu masalah dibuat sendiri, tapi bisa dijadikan langsung seluruhnya jadi satu. Karena di dalamnya sama, yang dilakukan adalah SK Kapus tentang indikator dan target kinerja. Jadi bisa dalam satu SK itu dimuat indikator-indikator apa saja dari permasalahan stunting, dari permasalahan AKB, dan seterusnya sampai dengan PTM. Kemudian kebijakan-kebijakan atau pedoman panduan dari masing-masing program bisa kita masukkan ke dalam sini. Kemudian siapa yang menanggung jawabi mungkin juga bisa dimasukkan ke dalam sini, yaitu bisa berupa SK Kapus tentang penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. Kemudian kita juga perlu membuat analisis data kinerja. Analisis data kinerja yang diharapkan adalah analisis yang data kinerjanya yang tadi dibuatkan indikatornya berada di dalam SK. Nah, kemudian kita gunakan di sini melihat apa saja yang sudah dicapai di dalam kinerja dari masalah yang sedang kita coba selesaikan ini. Masalah nasional yang coba kita selesaikan ini. Jadi di sini kita bisa membuat data tentang cakupan dari program PPN yang berkaitan dengan gambaran kinerja program tersebut. Setiap program mempunyai indikator-indikator tertentu yang bisa dianalisis dan bisa disusun dalam bentuk laporan atau dalam papan data. Jadi nanti ini bisa disajikan sehingga kita bisa melihat langsung permasalahan itu ada di mana.
Agar kebijakan terarah, lakukan dulu analisis untuk memprioritaskan wilayah kerja, memprioritaskan indikator yang bermasalah. Kemudian di bagian yang kedua adalah program. Kita membacanya ini adalah rencana, ya. Jadi rencana yang terintegrasi di dalam PTP, perencanaan tahunan Puskesmas, yang berupa RUK dan RPK. Kemudian sampai terbuatnya KAK untuk tiap permasalahan. Kalau dilihat di sini, kita perlu KAK untuk rencana, sebaiknya tetap terintegrasi, jadi berada dalam rencana tahunan, berada di dalam programnya, stunting berada dalam peningkatan gizi, penyakit dalam KIA dan KB atau KESGA, dan seterusnya sampai dengan PPTM. Kemudian di dalam perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, ada hasil evaluasi data kinerja, ada data PSPK, kemudian dilakukan analisis. Analisis di dalam PMK 44 tahun 2016 ada 3 cara, ya. Ada analisis deskriptif, ada analisis komparatif, dan ada perbandingan antar program. Kemudian setelah itu baru dibuatkan perumusan masalah, kemudian bagian yang mengupas masalah itu dari identifikasi, prioritasnya, kemudian penentuan akar masalah dan alternatif pemecahan masalah, serta diintegrasikan di dalam RUK dan RPK. Nah, ini kalau tadi kita karena ini berada dalam domain yang lebih kental dengan UKM, walaupun jangan sampai di sini hanya ceritanya tentang UKM saja, harus ada gabungan karena ini cerita tentang prioritas. Artinya kalau di dalam melaksanakan kegiatan prioritas, lakukan secara terintegrasi. Sumber daya pasti akan didapatkan dari KMP. Kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan itu pasti ada kaitannya dengan UKP. Karena itu UKM dan UKP serta ditunjang oleh sumber daya yang diberikan oleh KMP ini akan menghasilkan satu perbaikan. Ini kalau kita mau merencanakan sebenarnya ada selain yang kita rencanakan berupa analisis kebutuhan masyarakat yang didapat dari berbagai data-data program maupun data dasar, juga ada yang kita dapatkan dari desa. Jadi setelah dilakukan identifikasi dan analisis data kinerja, maka harusnya dilakukan proses pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Permenkes nomor 8 tahun 2019, yaitu mulai dari paparan sampai dengan terbentuknya rencana partisipatif yang biasanya kita temukan di dalam Musrenbang Des. Memang tidak semua rencana partisipatif itu memberikan bisa dilakukan. Kadang-kadang ada yang mereka sudah tahu bahwa itu adalah hal yang diperlukan, tapi mereka tidak punya dana sampai ke sana. Nah, disitulah letaknya rencana fasilitatif. Jadi antara bagian yang tadinya diingini yang atau dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian ini bisa difasilitasi oleh Puskesmas, disinilah muncul jadi rencana fasilitatif. Jangan lupa untuk kegiatan rencana ini maka kita perlu juga menyampaikan baik itu rencana fasilitatif dan juga menarasi rencana partisipatif. Kita tidak mempertanggungjawabkan rencana partisipatif karena itu adanya di wilayah kerjanya desa, tapi kita bisa membuatkan narasi bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh swasta, boleh dibantu oleh peran serta dari masyarakat. Kemudian untuk sumber daya, di dalam sumber daya kita membuat bukti-bukti permasalahan yang didukung oleh sumber daya. Ada bukti perhitungan kecukupan sumber daya, bisa dimunculkan. Misalnya dalam bentuk foto-foto yang dinarasi, ada captionnya menjelaskan bahwa ini adalah sumber daya yang kita miliki yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Penyediaan sumber daya bisa diperlihatkan dengan bentuk pelaporan, ya, karena ada pelaporan kesesuaian dengan Permenkes 43 tahun 2019, juga ada PMK 4 tahun 2019 tentang standar teknis SPM. Di dalamnya juga ada permasalahan-permasalahan yang seperti digambarkan di sini yang juga bisa kita ambil. Di sana ada alat, kemudian ada sumber daya manusianya yang bisa kita ambil sebagai standar. Untuk sumber daya tertentu bisa berbentuk foto dan narasi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang laporan kesesuaian dengan standar. Di sana ada pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM, kemudian kita pernah punya buku panduan, instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar. Ini memang masih menggunakan Permenkes nomor 75. Nah, yang 43 belum muncul, tapi ini setidaknya bisa kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana kita membandingkan antara satu penyediaan standar dengan apa yang ada di Puskesmas masing-masing. Di map kelima yaitu P2 melakukan persiapan melaksanakan kegiatan kesiapan regulasi, sumber daya dan mempermudah akses.
Kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan membuktikan pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau kita lihat di sini ada laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dikumpulkan berurutan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, entah itu dalam bentuk laporan, entah itu dalam bentuk catatan. Jadi misalnya catatan dari petugasnya kan itu sudah bisa digunakan untuk nanti surveyor melihat bahwa ini ada kegiatan-kegiatan atau penggerakan dari kegiatan ini, ada kegiatan pada pelaksanaan dari kegiatan, atau yang menggunakan media-media tertentu berupa video. Sekarang sudah banyak yang teman-teman yang sudah punya IG, sudah punya YouTube, sehingga bisa dimasukkan video, audio, silahkan digunakan. Kemudian kegiatan bisa berupa komunikasi koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, dan bukti ketersediaan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian di bagian pengawasan, pengendalian dilakukan secara melekat pada kegiatan, ini adalah bagian dari P3 dan penilaian dilakukan secara periodik. Pengawasan pengendalian ini dulu istilahnya adalah monitoring, ya. Monitoring itu bukan bahasa Indonesia, jadi kemudian setelah dilakukan perbaikan, kita tidak menggunakan istilah monitoring lagi, tapi pengawasan pengendalian. Di dalam monitoring atau di dalam pengawasan pengendalian memang ada pengawasannya dan ada pengendaliannya. Jadi setelah dilakukan perubahan untuk perbaikan. Pengawasan dilakukan pengendalian untuk perbaikan. Pengawasan dilakukan pengendalian untuk perbaikan. Dan ini harus dilakukan secara melekat di setiap kegiatan. Entah itu berupa tadi yang diterangkan oleh Tebetsa di dalam 281, yaitu dengan supervisi, melihat bagaimana pelaksanaan itu detail, atau dengan 282-nya, yaitu dengan melihat apakah kegiatan-kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal. Kemudian penilaian adalah evaluasi. Ya, jadi dalam melakukan evaluasi, kita sudah punya dalam periode tertentu angka-angka yang bisa kita nilai berapa besar ketercapaian dari satu kegiatan. Ini di dalam Permenkes 44 tahun 2016 ternyata sudah ditandain bahwa di bagian yang membahas tentang evaluasi itu ada 2 tempat, yaitu di midterm, di pertengahan tahun, dan di akhir, yaitu evaluasi secara keseluruhan di dalam tahun tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, pengawasan pengendalian bisa dilakukan pemantauan, penilaian, kemudian terhadap pelaksanaan perbaikan. Pemantauan bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan atau dengan pembahasan konsultatif, dan evaluasi dilakukan saat sudah ada hasil dan pelaksanaan kegiatan yang bisa dinilai. Bisa berupa apa? Bisa berupa angka-angka ketercapaian atau grafik-grafiknya, dan bisa memperlihatkan bagaimana suatu proses kegiatan evaluasi maupun pemantauan dan penilaian dilakukan. Bisa di sini gambar misalnya kepala puskesmas dengan PJ sedang meninjau layanan yang ada di desa atau yang sedang kegiatan, itu bisa dilakukan seperti itu. Itu kemudian yang di bagian terakhir map 6 RR atau pencatatan pelaporan, ada bukti-bukti pencatatan dan ada bukti-bukti pelaporan. Kemudian ada umpan balik dari pelaporan. Ini umpan balik yang dari Dinas Kesehatan, ya. Jadi dari bukti yang kita sudah laporkan, maka kemudian Dinas Kesehatan akan memberikan umpan balik. Paling tidak merupakan kaji banding ketercapaian yang biasanya diurut, ini puskesmasnya ada sekian, kemudian setelah itu mana yang paling tinggi pencapaiannya, mana yang paling rendah, seperti itu misalnya. Ini mungkin sudah cukup terbiasa pada saat ini sedang ada pandemi ini, biasanya angka ketercapaian vaksinasi itu paling sering diurutkan. Kemudian kegiatan tindak lanjutnya. Jadi setelah mendapatkan umpan balik, kita lakukan pembahasan, kemudian dilakukan tindak lanjut. Susun dulu rencananya dan kemudian dilakukan tindak lanjutnya. Ini pencatatan pelaporan bisa dimulai dari pelayanannya, baik itu oleh UKP, baik itu tersendiri, seperti misalnya program TB, ini sudah terpisah sendiri. RM-nya sudah berbentuk yang kuning-kuning yang biasa kita lihat, dipisahkan tersendiri karena ini adalah bentuk program yang kita ingin prioritaskan. Dan bisa juga permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam pelayanan seperti pada saat kita melayani PTM. Kemudian ada seperti buku kesehatan ibu dan anak, itu mungkin ada bentuk-bentuk catatan yang bisa kita lihat di sana.
Jadi ini adalah bentuk pencatatan pelaporan, kemudian setelah dilaporkan nanti akan mendapatkan umpan balik dan dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dilakukan pembahasan dan kemudian direncanakan tindak lanjut. Nah ini sebenarnya di dalam file ini ada sampai dengan ada 411 itu dibahas apa saja, tapi tidak saya tampilkan. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan dibuka 411-nya, di situ ada khusus tentang stunting. Nanti ada 421 itu khusus tentang AKI, AKB. Ada beberapa contoh indikator-indikator mungkin yang bisa dimasukkan di dalam SK dari Kapus nanti. SK dari Kapus akan melihat indikator-indikator mana yang lemah dari setiap yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi, dan itu yang dicoba untuk diperbaiki. Jadi nanti teman-teman setelah diunduh, dilihat, karena di bagian dari mulai slide nomor 25 sampai dengan keberapa di bawahnya itu tidak saya tampilkan, silahkan itu merupakan referensi dari teman-teman. Pada prinsipnya tetap kita menggunakan yang 6 ini, yaitu cari dulu kebijakan, kemudian buktikan programnya sudah disusun dengan baik, dan di dalamnya ada penyediaan sumber daya. Setelah itu dilakukan penggerakan, dilakukan pelaksanaan, awasi dan kendalikan kegiatan, lakukan penilaian secara periodik, dan buat pencatatan pelaporan untuk kita mendapatkan umpan balik serta melakukan tindak lanjut agar selalu terjadi perbaikan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak panjang-panjang karena ini kita baru mulai refreshing lagi. Jadi kalau dikasih nanti berurutan sepertinya akan sangat membosankan, karena kurang lebih yang ini saja yang kita bahas, yaitu tentang 6 hal ini saja. Nanti tinggal teman-teman bisa mendetilkan, sudah saya berikan contoh-contoh yang ada di dalam PowerPoint saya. Saya rasa itu, Kung, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, teman-teman. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua 5 indikator PPN harus masuk? Apakah 5 PPN harus masuk indikator mutu semua? Kota Mojokerto. Di dalam instrumen yang baru ini ada pemisahan tentang indikator kinerja dan indikator mutu. Indikator mutu adalah yang kita bahas di 5.1. Sedangkan indikator kinerja itu adalah yang setiap kegiatan yang ada yang akan kita nilai ketercapaiannya. Nah, jadi di dalam indikator PPN ini yang diminta adalah indikator kinerja. Coba teman-teman lihat di dalam masing-masing EP pertamanya, di sana disebutkan bahwa yang diminta adalah indikator kinerja. Indikator kinerja bebas kita menggunakannya, jadi tetapkan itu sebagai indikator yang dinilai. Jadi untuk melihat bahwa satu penyelesaian dari masing-masing permasalahan yang ada di PPN ini berhasil, apa yang kita nilai. Sedangkan kalau di indikator mutu itu lebih jelimet, jadi jangan dicampurkan, karena pada saat membahasnya sudah ada kesepakatan untuk memisahkan antara indikator mutu dengan indikator kinerja. Saya rasa itu jawabannya, Om Lim. Perlu dijelaskan lagi beda pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Mohon dijelaskan beda pengawasan. Oke. Baik, pengawasan dan pengendalian itu adalah monitoring. Ya, jadi teman-teman ingat kalau yang sudah pernah menyelenggarakan akreditasi, mungkin dulu istilah monitoring itu terutama di UKM itu ada di 3 tempat. Ya, jadi ada di monitoring jadwal, di monitoring di monitoring kesesuaian dengan proses, dan monitoring apalagi satu lagi. Nah, di monitoring ini yang dipakai sekarang cuma 2, ya. Jadi monitoring kesesuaian proses itu sekarang dibunyikan sebagai supervisi. Lihat tadi penjelasannya Tebetsa, di dalam 281 itu adalah supervisi. Kenapa disebutkan sebagai supervisi itu sebagai monitoring? Karena pada saat melakukan supervisi, itu harus dilihat sendiri. Jadi saya sering membuatnya itu dengan ikon mata. Ya, jadi melihat langsung pelaksanaan kegiatan. Melihat langsung pelaksanaan kegiatan itu nanti di dalam
di dalam pokok pikirannya, di dalam 281 itu sampai dengan dipecah menjadi mulai dari menyusun jadwalnya, kemudian setelah itu mengisi mandiri, yang dilakukan penilaian dan seterusnya, sampai dengan dilakukan umpan balik bahwa ini dilakukan perbaikan. Itu monitoring yang ada di supervisi. Kemudian yang kedua yang dipakai di dalam instrumen ini adalah monitoring tentang jadwalnya, kesesuaian pelaksanaan kegiatannya dengan KAK, dengan jadwal, apakah benar-benar dilaksanakan di tempat itu, tanggal itu, oleh orang itu, kepada sasaran yang bagaimana, yang akhirnya datang, kemudian dan seterusnya. Jadi untuk monitoring atau di sini diistilahkan lagi sebagai pengawasan dan penilaian itu bisa merujuk kepada yang dilaksanakan di 281 dan 282. Karena dia berupa pengawasan, berarti diawasi dengan melekat dan kemudian dilakukan pengendalian. Ini adalah tindak lanjutnya, actionnya setelah dilakukan cek. Ya, jadi bagian ini adalah bagian kita untuk melakukan pengendaliannya. Sedangkan penilaian bentuknya adalah evaluasi. Evaluasi, kalau di dalam Permenkes 44 tahun 2016, sebenarnya evaluasi itu periodik di 6 bulan dan di 1 tahun. Tidak diperlukan lagi evaluasi di setiap bulan misalnya. Ya, walaupun untuk kegiatan-kegiatan atau sesuatu yang tidak berulang, kita bisa buat evaluasinya. Bahasa kita aja yang biasanya menyebutkan bahwa itu adalah sebagai evaluasi. Sebenarnya pada saat kita melaksanakan, itu adalah lebih berupa kepada pengawasan pengendalian terhadap jadwalnya, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman, bahasa yang digunakan di dalam, kenapa dari awal Kung itu selalu meminta untuk Permenkes 44 tolong dibaca lagi, karena bagian besar dari kegiatan ini ada semua di dalam Permenkes 44 tahun 2016. Sampai dengan belum diperbaiki ini, maka kita tetap akan gunakan itu, bahwa di dalamnya misalnya tidak ada cerita tentang monitoring, tapi adanya pengawasan pengendalian. Di dalamnya ada bentuk evaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi yang merupakan periodik, ada 6 bulanan misalnya, dan kemudian di akhir ada periode selama 1 tahun, maka itu yang kita gunakan. Apakah salah kalau mengadakan evaluasi yang 3 bulanan? Enggak, silakan kalau memang mampu, gunakan itu. Tapi Permenkes 44 hanya menyarankan setidak-tidaknya 6 bulanan sudah kita bisa lakukan evaluasi. Di sini yang kita lihat adalah nilai, karena penilaian. Maka yang dilakukan adalah nilainya sudah mencapai apa tidak dalam batasan. Yang kita gunakan apa? Nah, kesepakatan Jawa Timur kan kita gunakan PKP. Maka PKP pertengahan dan PKP akhir sudah mencukupi. Apa boleh digunakan PKP 3 bulanan? Monggo kalau kuat. Ya. Baik, itu kira-kira mudah-mudahan lebih jelas ya perbedaannya ya. Indikator kinerja berdasarkan apa? Mana? Oh ya, oke. Indikator kinerja sebenarnya sudah ada pedoman-pedoman yang sudah muncul sebelumnya untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Contohnya pada saat kita bicara tentang stunting, itu sudah ada indikator-indikator yang ada di dalam pedoman-pedoman. Namanya indikator, sebentar. Ya, waduh, enggak, sebelum share-sharing segala nih. Panduan konvergensi program, itu di dalamnya adalah indikator-indikator konvergen dari program untuk percepatan pencegahan stunting. Kita melihatnya kalau di dalam pokok pikiran ada 14 poin, tapi kalau di dalam pedoman itu sudah dibagi berdasarkan kelompok umur. Nah, kalau teman-teman memandang bahwa di dalam setiap indikator itu terdapat kelemahan yang harus diperbaiki untuk supaya dianggap bahwa program percepatan pencegahan stunting ini berhasil, maka indikator itulah yang teman-teman pilih masuk ke dalam SK indikator kinerja dari PPN.
Ya, jadi di dalam EP1 di setiap kriteria di dalam setiap standar di bab 4 ini bicara tentang pertama-tama tetapkan dulu indikator kinerjanya. Jadi contohnya ini tadi. Nah, begitu pula pada saat kita membuka pedoman-pedoman tentang case ibu, case bayi balita, dan kemudian tuberkulosis, setelah itu tentang PTM, itu cocokkan dengan apa yang ada di sana. Teman-teman mungkin sudah melihat juga di dalam instrumen dari TPCB. Di dalam instrumen TPCB juga ada disinggung tentang indikator-indikator kinerja apa yang diharapkan muncul. Jadi itu bisa juga digunakan, tapi lagi-lagi lihatlah bagaimana teman-teman menyusun programnya. Ya, jadi bagaimana awalnya ini teman-teman melakukan analisis. Pada saat teman-teman melakukan analisis, apa yang dirasakan kurang, itu yang dimasukkan di dalam standar yang akan kita, indikator yang akan kita nilai, yang akan kita pantau, sampai dengan nanti program ini menjadi lebih baik. Gitu, Om Lin? Ada dua yang raise hand, tapi mungkin ada satu dulu sebelumnya. Ini agak menarik tentang program imunisasi tentang COVID, apa yang akan dinilai nantinya jika akan dibahas. Iya, ya terima kasih. Nah ini saya nggak bisa jawab dengan memuaskan kayaknya. Karena di dalam yang saat pembahasan mulai dari sebelum ada pandemi, dari 2018 awal sampai dengan sesudah pandemi, memang tidak dimasukkan yang namanya indikator vaksinasi COVID. Tapi kalau itu teman-teman menganggap bahwa merupakan keberhasilan, ya silahkan dimasukkan. Tapi saya nggak bisa menjamin ini memuaskan ya. Tapi tentu saja itu keputusan yang ada di setiap kampus untuk apakah COVID dianggap sebagai keberhasilan dari suatu program imunisasi. Tapi yang jelas untuk imunisasi bayi balita itu sudah harus dimasukkan. Oke, ini yang raise hand dari Puskesmas ada. Kendal Kerep, silakan. Oke, terima kasih dokter. Saya Devi, pendamping UKM dari Puskesmas Kota Malang. Ini mau bertanya terkait indikator kinerja. Tadi kan indikator kinerja itu kita harus tetapkan terlebih dahulu. Nah, yang saya pahamkan di sini, apakah bisa indikator kinerja itu hanya dari target PKP misalnya kayak stunting kurang dari 18,1 atau hal-hal yang terkait misalnya dari jumlah capaian ASI eksklusifnya, indikator kinerjanya nanti kita keberhasilannya kalau ASI-nya sekian, berarti indikator stuntingnya bisa sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mutu pelayanan dari program. Jadi mutu pelayanan gizi semuanya. Kita untuk menetapkan mutu pelayanan gizi selama ini itu kita pilih dari capaian PKP yang tidak tercapai. Nah, sementara untuk program untuk stunting sendiri dari Puskesmas itu dia masih di bawah dari target, artinya nggak sampai 18,1 atau nggak sampai 22,1. Jadi dia di bawah, jadi bukan masalah. Secara otomatis itu di mutu nggak ditetapkan jadi indikator mutu dari pelayanan gizi. Nah, ini yang saya mau tanya keterkaitannya di sini. Sementara dia masuk di Proknas dan sudah masuk prioritas, tapi di mutu dia nggak jadi prioritas. Yang prioritas itu yang lain. Itu yang kedua. Jadi pertanyaannya terkait penetapan indikatornya sama penetapan indikator kinerjanya dari prioritas nasional itu tadi. Itu yang dari saya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk evaluasi. Ini untuk evaluasi, kita di sini menetapkannya evaluasinya 3 bulan. Itu sebenarnya sudah ditetapkan karena berdasarkan kegiatan teman-teman dari pelaporan itu pencapaiannya 3 bulan. Jadi 3 bulan sekali kita lakukan evaluasi.
Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya, evaluasi tribulan 1 atau evaluasi semester 1 itu kita lakukan pada akhir bulan atau pada awal bulan berikut. Sama seperti evaluasi tahunan. Misalnya tahun 2021. Evaluasi tahun 2021 itu seharusnya dilakukan di bulan Desember ataukah di bulan Januari. Nah, itu untuk penetapan yang tanggal-tanggalnya seperti itu yang kami bingung, karena kami melakukannya terus terang pelaksanaannya sendiri kami tidak menutup laporan tanggal 25. Jadi masih sering ada keterlambatan pelaporan. Jadi evaluasinya kita mundur, pelaksanaannya mundur. Jadi masih hal-hal sepele seperti itu sebenarnya yang masih membuat kita bingung apakah tanggalnya nanti kita buat sesuaikan dengan apa yang kita laksanakan atau kita majukan itu. Terima kasih, Dokter. Oke, Om Lim, izin jawab. Yang pertama tentang indikator mutu, mungkin secara umum aja ya, bahwa kegiatan yang ada di dalam PPN ini, jadi ini adalah sama, harusnya ini merupakan prioritas kan ya. Jadi ini adalah prioritas dari UKM. Jadi permasalahan-permasalahan yang pada waktu pembuatannya itu kok kita pengen dari setiap waktu itu direktorat itu ada perbaikan gitu untuk permasalahan-permasalahan ini. Pada awal juga Kun sudah bilang bahwa ini harus ada transformasi, ini harus punya nilai tambah terhadap perbaikan-perbaikan. Dulunya nggak ada ceritanya bahwa asal sudah bagus SOP dengan kerangka acuan serta sudah bagus SK-nya, ternyata tidak serta-merta meningkatkan cakupan-cakupan. Nah, itu yang ingin dicapai. Setidak-tidaknya di dalam 5 masalah yang utama. Karena itu kalau di dalam saya bimbingan gitu ya, tapi terserah sih kalau teman-teman, saya lebih mengarahkan ini kerjanya tim mutu, karena di dalam tim mutu pada saat 51 dia akan ngomongin tentang prioritas juga. Ada indikator-indikator yang harus diselesaikan bersama-sama, sehingga akhirnya akan lebih masuk akal kalau ini cerita ini adalah cerita tentang prioritas. Jadi cerita tentang prioritas yang ada di bagian UKM itu ada 5, di bagian UKP ada 3 hal, ditambah dengan cerita tentang risiko ya. Jadi di sini keterkaitannya gitu. Jadi ada bahwa membuat indikator kinerja di setiap program-program yang sudah diutamakan oleh pemerintah ini akan sama nanti bobotnya pada saat kita melihat ada indikator-indikator yang kita pilih pada saat kita melakukan proses di 51. Kita melakukan indikator-indikator yang kita pilih karena dia adalah permasalahan utama dari puskesmas tersebut. Teman-teman ingat bahwa di dalam 51 itu hanya memilih satu saja permasalahan untuk diselesaikan dengan pola yang baik gitu ya. Jadi di dalam membuat kegiatan-kegiatan yang ini disebutkan tadi, yaitu adalah melakukan rencana peluang pengembangan. Maksudnya rencana peluang pengembangan itu adalah inovasi apa yang bisa dilakukan. Teman-teman ingat waktu di 113 atau di 413 itu di situ ada inovasi. Nah, inovasi itu dimasukkan di situ. Tapi sekarang sudah harus diutamakan berada di dalam perencanaan. Jadi sudah jalan di sana. Nah, itu yang gambaran keterkaitannya ya antara dua hal ini tadi. Secara umum begitu. Kemudian untuk yang evaluasi tribulanan, silahkan saja itu dari masing-masing kabupaten kota. Saya nggak punya hak untuk memberikan pilihan. Hanya saja kalau teman-teman lihat balik lagi kalau sekarang Permenkes 44 masih berlaku, tolong dibaca dulu apakah memang di sana ada keharusan untuk evaluasi tribulanan. Kasihan teman-teman puskesmas karena kegiatan melakukan analisis terhadap PKP itu nggak main-main. Ratusan indikator itu harus dianalisis dalam setiap 3 bulan, cobalah dilihat lagi apakah itu benar-benar masuk akal atau enggak. Kemudian dilakukannya kapan? Di bulan ke-6 atau di bulan ke-7-nya untuk 6 bulan? Silahkan diatur masing-masing. Apakah mau di akhir, nanti itu kita sepakat bahwa laporan sampai dengan minggu ketiga adalah yang dilakukan
evaluasi, atau memang mau dibuat 6 bulan, nanti di minggu pertama dari bulan Juli akan kita lakukan RTM, karena di dalam RTM ada penilaian kinerja dari UKM. Berarti masalah-masalah ini juga akan terangkat pada saat kita cerita tentang penilaian kinerja tadi. Kemudian di akhir bisa kalau memang mau menyelesaikan sampai dengan 12 bulan, kemudian mau dimulai di Januari, itu bisa. Tergantung dari kesepakatan yang ada di dalam puskesmas masing-masing. Saya rasa itu jawabannya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang di chat yang mungkin belum sempat terjawab. Nanti akan kami rekap dan kami sampaikan ya untuk dijawab nanti. Itu Pak Wilopo nanya itu. Sebaiknya siapa yang ada di PPN ini dalam tim akreditasi? Nah ya, silakan. Ya, betul. Yang pertama-tama, saya sangat menyarankan tidak ada lagi tim akreditasi. Ya, jadi tim akreditasi itu pada waktu kita mau membentuk dulu, kita membentuk pokja-pokja. Ya, sekarang ini sudah ada struktur organisasi. Kita manfaatkan itu. Ya, jadi struktur organisasi sekarang yang melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Jangan dibentuk pokja lagi. Karena kapan mau jalannya kalau seterusnya ada pokja, terus akan-akan kita baru mulai melakukan pengumpulan dokumen. Kemudian yang kedua, PPN ini ada di mana? Monggo. Saya tadi cuma memberikan contoh bahwa kita bisa melakukannya dikoordinasi oleh tim mutu. Jadi tim mutu yang harus ngelotok bagaimana cara membuat indikator yang di 51 itu dan bagaimana proses perbaikan di 51 itu dilakukan. Di sana ada proses pemecahan masalah menggunakan semua model-model dari statistik yang bisa kita gunakan, bahkan sampai dengan validasinya saja ada di 51. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diutamakan di dalam UKP dan ada kegiatan-kegiatan yang diutamakan dalam UKM. Nah, yang UKM ini tentu saja orang-orang UKM. Jadi kalau tadi di awal-awal itu saya kasih tahu bahwa permasalahan stunting itu adalah bagian dari permasalahan gizi masyarakat. Tidak semua program gizi masyarakat itu tentang stunting, tapi stunting merupakan salah satu yang dipilih oleh nasional untuk jadi prioritas. Begitu pula sampai dengan angka kematian ibu, belum tentu ada angka kematian ibu di dalam satu puskesmas di setiap tahun. Tapi AKI AKB harus terus kita lakukan, kita jaga terus supaya jangan sampai terjadi. Nah, berarti ini adalah prioritas juga dari nasional. Cara-cara yang kita lakukan, indikator-indikator apa yang kita nilai di dalam melakukan di dalam PPN ini, itulah yang bisa nanti menjaga jangan sampai terjadi perburukan, bahkan kalau bisa terjadi perbaikan-perbaikan. Itu yang jadi siapa orangnya? Ya tentu saja pemegang program-programnya. Jadi misalnya pemegang program gizi, pemegang program KIA, pemegang program TB, pemegang program imunisasi, dan pemegang program PTM dikoordinasi oleh tim mutu. Kalau pakai contoh saya tadi, dikoordinasi oleh ketua tim mutu, melaksanakan pertemuan-pertemuan di dalam pertemuan tim mutu, membahas tentang peningkatan indikator-indikator kinerja bersama dengan penyediaan sumber dayanya, penggerakan pelaksanaannya, sampai dengan pelaporannya. Itu saya rasa jawabannya untuk Pak Wilopo. Terima kasih Dr. Agus untuk penyampaiannya.